Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan bahas nih 6 soal lagi, yaitu nomor 15 sampai nomor 20 ya, kayak gitu. Oke, nomor 15 dulu. Jadi di sini ada teks untuk soal nomor 15 sampai nomor 17. Jadi ada seluruh tim pada turnamen futsal Asia dibagi ke dalam 4 grup pada babak penyisihan, yaitu grup A, B, C, sama D. Setiap grup terdiri dari 6 tim, perwakilan dari negara yang berbeda. Setiap tim melakukan tepat 1 kali pertandingan dengan setiap tim lain dalam satu grup. Setiap pemenang grup akan mendapatkan akses langsung ke perempat final. Nih, jadi yang pemenang dari setiap grupnya tuh dia bakalan langsung ke perempat final, tapi peringkat kedua akan menghadapi tim peringkat ketiga dari grup. Jadi dicari dulu siapa ya yang pemenangnya dalam pertandingan playoff. Jadi kalau dia juara satu nih, dia berarti udah langsung nih auto lah lulus ke perempat final. Tapi buat juara dua, dia tuh berarti ada pertandingan playoff dari si grup lain gitu. Nah, terus di sini udah ada tabel klasemen sementara babak penyisihan di grup A. Ingat tadi ada 4 grup ya, A, B, C, D, yang mana setiap grupnya tuh ada 6 negara. Untuk setiap pertandingan yang dihadiri, tim akan mendapatkan nilai menang 2 poin. Terus nilai imbangnya adalah 1 poin dan kalah dia bakal gak dapet poin, 0 poin. Total banyaknya pertandingan pada babak penyisihan untuk keempat grup adalah berapa? Ingat tadi tuh kalau setiap grup tuh dia melawan 1 kali kan ya. Jadi misalnya nih ya, Iran tuh dia bakal ngelawan Jepang sekali, Filipina sekali, Indonesia sekali, Bahrain sekali, Vietnam sekali. Berarti Iran tuh bakal melawan 5 gitu ya, 5 orang dari 5 kelompok gitu ya dari satu grupnya. Nanti kita lihat siapa yang menang kayak gitu. Oke, berarti ini kita pakai apa nih teman-teman buat cara menyusunnya? Nah, pilihannya itu kan antara permutasi sama kombinasi ya. Karena kalau permutasi itu dia memperhatikan urutan. Jadi kalau Iran lawan Jepang sama Jepang lawan Iran itu tuh dia dihitung 2 teman-teman. Kalau kayak gitu tuh. Sedangkan kan ini enggak ya. Iran sama Jepang dengan Jepang lawan Iran kan sama-sama aja. Berarti ini kita pakai yang namanya kombinasi. Oke, lalu kombinasinya dari berapa-berapa nih? Ini kan ada 6 grup, berarti dia totalnya ada 6. Lalu karena dia berhadapan tuh kan berarti saling antara 2 grup kan? Gak mungkin ada 3 grup yang main sepak bola secara langsung gitu ya. Berarti kombinasi 6-2 nih. Gitu. Nah, kombinasi itu rumusnya kalau lupa-lupa ingat ya, kombinasi NR itu adalah N faktorial per R faktorial per N dikurangi R faktorial. Ini rumusnya. Berarti jadi 6 faktorial, kalau kita masukin ke rumus ya, R-nya 2, terus 6 dikurangi 2 faktorial. Gitu. Berarti 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 6 dikurangi 2 adalah 4 faktorial. Ini bisa kita pecah yang 6-nya jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Udah berhenti aja dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial kali 4 faktorial. Nah, bagian ini 4 faktorialnya boleh banget dicoret. 6 kali 5 adalah 30 dibagi dengan 2, yaitu 15. Nah, berarti dalam satu grup itu ada 15 pertandingan. Nah, karena yang ditanyain adalah total banyaknya pertandingan pada babak penyisihan untuk keempat grup, berarti ini tinggal kita kali 4 nih. Berarti totalnya tuh adalah 4 dikalikan dengan 15, yaitu ada 60 pertandingan totalnya tuh. Kayak gitu. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 16 sekarang. Oh, sorry. Nomor 16 itu tuh adalah tambahan poin minimal yang harus diperoleh Indonesia untuk menjamin tim masuk ke dalam playoff pada akhir babak penyisihan. Ingat playoff tuh berarti Indonesia minimal harus juara 2 kan ya di pertandingan. Kalau dia langsung ke perempat final berarti Indonesia juara 1. Kalau misalnya Indonesia dia pengen playoff nih berarti minimal playoff gitu ya. Berarti dia minimal harus juara 2 kayak gitu. Oke, kita lihat nih Indonesia tuh posisinya dia ada di yang keempat di sini. Sekarang berarti kita harus perhatiin Iran, Jepang, sama Filipina. Bahrain sama Vietnam bisa kita abaikan karena dia ada di bawah klasmen Indonesia gitu. Iran tuh dia udah, kita satu-satu deh ya. Iran
Iran tuh gitu ya. Iran tuh dia udah main 3 kali kan. Berarti kan Iran dalam satu grup tuh bakal melawan 5 grup lain kan. Bakal melawan Jepang, Filipina, Indo, Bahrain, Vietnam. Kita gak tahu Iran tuh main 3 kali tuh udah sama siapa aja gitu. Iran tuh udah main 3 kali, berarti buat Iran dia tuh sisa 2 pertandingan. Sisa 2 pertandingan. Kalau misalnya Iran tuh menang di 2 pertandingan ini, berarti kan Iran bakalan dapat tambahan 4 poin kan? Karena menang tuh dia ada 2 poin. Berarti Iran akan dapat tambahan 4 poin karena sisa 2 pertandingan. Jadi 2 pertandingannya tuh menang gitu ya. Nah, berarti Iran tuh karena udah ada poin yang sekarang 2 menang kan, berarti menangnya tuh jadi ada 4 menang gitu kan? Ya. Karena menangnya tambahin 2 lagi terus imbang 1. 1 imbang berarti 4 dikali menang tuh 2 poin ditambah imbang tuh adalah 1 poin. Berarti Iran tuh 4 kali 2 8 tambah 1 9 poin. Nah, karena Indonesia pengen juara 2 nih, berarti istilahnya dia harus ada di bawah Iran gitu kan. Nah, tapi kita lihat dulu nih yang juara 2 di sini, yang juara 2 sekarang Jepang. Jepang tuh dia sisa 2 pertandingan lagi, sisa 2 pertandingan. Kalau dia menang lagi nih ya di 2 pertandingan ini berarti dia bakal ada tambahan 4 poin lagi kan. Berarti ada tambahan 4 poin. 4 poin. Nah, berarti karena udah ada 2 menang, berarti sekarang jadi 4 menang ditambah dengan kalah ini mah ya, 1 kalah. Berarti 4 menang tuh 2 poinnya, kalau kalah tuh 0, berarti 4 kali 2 8 poin. Oke, yang bagian Filipina sebenarnya gak usah kita hitung ya, karena kita itu pengen memperebutkan gitu ya, juara 1, juara 2 gitu. Jadi yang Filipina gak usah kita ributin. Atau kalau mau boleh deh ya, Filipina, dia tuh sisa 2 pertandingan lagi. Sisa 2 pertandingan, kalau dia menang, berarti sama kayak tadi kan, dia bakal dapat tambahan 4 poin ke poinnya yang sekarang. Berarti dia menangnya ada 3 sekarang tuh. Ada kan asalnya menangnya 1 kan, berarti ada 3 kali menang tuh. 3 kali menang, terus 1 kali imbang, 1 kali imbang, salah. 1 kali imbang ditambah dengan 1 kali kalah. 3 menang tuh berarti 3 kali 2 tambah 1 imbang tuh berarti poinnya adalah 1 ditambah kalah tuh adalah 0. Berarti ada 7 poinnya nih. Filipina itu dia 7 poinnya. Oke, berarti kan Indonesia tadi kan intinya tuh dia harus di bawah 9 tapi di atas 8 gitu. Oke. Nah, Indonesia sekarang kita lihat Indonesia itu tuh dia baru main 2 kali, berarti Indonesia tuh dia sisa 3 pertandingan kan? Sisa 3 pertandingan yang mana kalau misalnya dia menang seluruhnya tuh, berarti bakalan ada tambahan 6 poin nih. Karena dia menang semuanya misal. Ada tambahan 6 poin. Indonesia tuh sekarang dulu ya. Nih Indonesia tuh sekarang nih sebelum ada 3 pertandingan tuh berarti ada punya menang sekali menang tambah sekali imbang ya. Ya, sekali menang tuh berarti 2 poin ditambah imbang tuh 1. Ada 3 poin nih. Ada 3 poin. Berarti kan kalau ditambahin 6 nih, 6 poin, berarti kan Indonesia bakal 9 poin. Kalau Indonesia tambahannya 6 poin atau 9 poin, berarti Indonesia bakal jadi juara 1 bareng Iran, teman-teman. Itu kan nggak boleh ya. Indonesia tuh pengen ke playoff nih, pengen di soal tuh. Tambahan poin minimal yang harus diperoleh untuk menjamin tim masuk ke dalam playoff. Berarti Indonesia tuh setidaknya harus seri sama si Jepang 8 poin. Berarti gak boleh nih 6 poinnya semuanya kita gunain. Karena kalau 6 tambah 3 berarti 9. Kita bakal jadi juara 1 sama Iran. Berarti kita tuh harus ada tambahan 5 poin agar sama kayak Jepang gitu ya. Jepang tuh kan sekarang juara 2. Yaitu ada 8 poin. Indonesia berarti harus juga 8 poin. Indonesia harus juga 8 poin. Berarti tambahannya karena Indonesia sekarang udah punya 3 poin, berarti dikurangi 3 poin, yaitu berarti 5 poin tambahan biar Indonesia jadi juara 2 atau masuk ke babak playoff gitu. Berarti jawabannya adalah yang C gitu ya, 5 poin. Oke, sekarang nomor 17.
Jika pada pertandingan tersisa Iran kalah, oke, Iran kalah dan menang masing-masing 1 kali. Oke, kita lihat dulu bagian yang Iran deh ya. Iran tuh kan dia sisa 2 pertandingan. 2 menang, 1 imbang. Terus di sini katanya Iran kalah dan menang. Berarti menangnya tuh dia jadi ada 3 kali. Ya kan udah 2 kali menang tuh, terus di soal Iran tuh kalah 1 kali, berarti ada 3 kali menang. Terus imbangnya tuh tetap di sini ya, yaitu 1 kali imbang, 1 kali imbang dan kalah katanya nih yang terakhir tuh. Ya, kalahnya Iran nggak ada nih, berarti 1 kali kalah. Berarti udah ya, pas Iran udah main 5 kali, 3 kali menang berarti 3 kali 2 tambah 1 kali imbang berarti poinnya adalah 1, kalah adalah 0. 3 kali 2, 6, tambah 1, tambah 0. Berarti Iran tuh sekarang punya 7 poin. Terus, manakah di bawah ini yang mungkin menjadi komposisi menang imbang kalah untuk Indonesia pada pertandingan tersisa untuk menjamin bahwa Indo akan mendapatkan akses langsung ke perempat final? Oke, kalau ke perempat final berarti Indonesia harus jadi juara 1 kan, yang pasti udah harus ngalahin Iran. Tapi lihat dulu nih di yang kedua ada Jepang nih teman-teman. Jepang juga harus kita perhitungkan karena Iran ada yang kalah tuh, berarti Jepang kalau misalnya menang di pertandingan yang tersisa dia bakal jadi juara 1 kan. Nah, Jepang tuh kita lihat udah tadi ya, udah dihitung biar gak ngitung lagi. Jepang tuh kalau misalnya di pertandingan yang tersisa dia bakal menang 8 poin kan. Nah, berarti Jepang bakalan juara 1 tuh. Jepang tuh bakalan 8 poin. 8 poin. Indonesia berarti kalau pengen jadi juara 1, minimal kita tuh harus di 8 poin atau di 9 poin gitu ya. Minimal harus ngalahin si Jepang. Kalau Filipina sebenarnya nggak usah dilihat ya. Filipina tuh dia 7 poin ya, sama kayak Iran. Oke, sekarang kita lihat pilihannya yang A. Kalau Indonesia menangnya 2-1-0 gitu ya, menang imbang kalah. Oke, berarti yang A dulu nih, dia mungkin atau enggak. Indonesia tuh sekarang udah 1 menang 1 imbang. Indonesia tuh, atau kita tulis dulu sini ya. Indo tuh kita tuh udah 1 kali menang ditambah dengan 1 kali imbang. Berarti kalau yang A menangnya ditambahin 2 kan, berarti 3. 3 kali menang. Terus yang imbangnya udah ada 1 ditambah 1 berarti 2 kali imbang dan tanpa kalah berarti 0 kalah. Berarti menang tuh poinnya 2. 2 kali imbang tuh dia 1, kalah tuh poinnya 0. Berarti 6 tambah 2 kali 1 2 tambah 0. 6, 8, berarti 8 poin. Oke, berarti yang A tuh dia mungkin kan ya teman-teman. Atau, sorry. Nah, yang A tuh dia gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena ada Jepang yang yang punya 8 poin juga. Kenapa nggak bisa kok misalnya berdua nih di juara 1, gak bisa. Karena kan cuma tim yang juara 1 doang nih kalau kita lihat ya. Setiap pemenang grup akan mendapat akses langsung ke perempat final. Berarti gak boleh nih kita tuh ada 2 orang di dalam ada 2 grup di juara 1 gitu. Pasti mungkin ya siapa nih, Jepang sama Indo, kalau misalnya yang A mungkin itu tuh dia bakalan main lagi gitu. Atau kalau misalnya kalau misalnya di pertandingan mungkin suka ada babak tambahan mungkin atau kayak gimana. Tapi yang A tuh berarti dia tidak mungkin karena poinnya sama kayak Jepang. Jadi dia harus lebih nih daripada Jepang. Karena kan kayak gini ya, yang pengen ditanyain tuh adalah di bawah ini yang mungkin jadi komposisi untuk Indonesia pada pertandingan untuk menjamin nih, untuk menjamin. Berarti Indonesia harus terjamin dia pasti bakalan menang gitu. Kalau ini kan belum terjamin karena poinnya sama kayak Jepang, kayak gitu. Oke, kita lihat yang B, berarti A itu tidak mungkin ya. B tuh menangnya 1 kali. Sebenarnya ini tuh udah pasti tidak mungkin teman-teman. Karena menangnya aja udah lebih kecil daripada yang pilihan A, tapi kita coba aja gak apa-apa. Menangnya berarti udah jadi 2 kali ya, 2 kali menang. Berarti ini 1 imbang sama 2 imbang berarti 3 kali imbang dan tidak ada kekalahan. Berarti 2 dikali poinnya 2 menang tuh 3, imbang tuh poinnya 1 ditambah kalah tuh 0. Berarti 4 tambah 3 kali 1 3 tambah 0. Berarti ini 7 poin. Nah, ini juga gak mungkin ya karena dia pasti kalah dari Jepang, berarti ada di bawah di juara kedua.
Oke, berarti ini juga tidak mungkin yang pilihan B tuh. Yang C itu pasti mungkin. Oke, kita cobain. Nah, menang imbang kalahnya dia menang 3 kali tuh. Berarti Indonesia tuh ada 4 kali menang, ditambah 1 kali imbang gitu ya, ditambah 0 kalah. Oke, berarti 4 kali 2 ditambah dengan 1 kali imbang tuh poinnya 1, ditambah kalah tuh 0, 4 kali 2 8, ditambah 1 kali 1, 1, ditambah 0, berarti ada 9 poin nih untuk Indonesia. Nah, kalau ini dia pasti akan langsung ke perempat final, karena Indonesia udah pasti jadi juara ininya ya, juara grupnya gitu, karena Jepang tuh cuma 8 poin maksimalnya tuh, jadi Jepang pasti juara 2, Indonesia juara 1, kayak gitu. Oke, itu nomor 17. Nomor 18, mari kita kerjain. Jadi ada sebuah wahana permainan yang namanya tuh ombak banyu, memiliki kapasitas maksimum 36 orang. Berikut adalah harga tiket wahana sesuai dengan kategori usia dan hari. Senin sampai Jumat, anak-anak tuh minimal 10 tahun, harganya 20.000 dan dewasa 30.000. Terus juga ada lagi ini tuh Sabtu Minggu atau tanggal merah, anak-anaknya 30.000 dan dewasa 50.000. Jika pada tanggal merah jam 7 malam, seperempat dari wahana diisi anak-anak usia 10 tahun dan sisanya orang dewasa, maka pendapatan yang mungkin diperoleh pengelola wahana. Oke, sebelumnya ini ada tipe dulu nih ya. Ini tuh harusnya 1.620.000 ya, teman-teman. 1.620.000 gitu. Oke, jadi di sini keterangannya adalah pada tanggal merah, berarti ini yang kita ambil ya, yang kedua nih harganya yang ini. Oke, terus tuh seperempat dari wahana diisi anak-anak usia 10 tahun. Oke, wahananya tuh kan maksimal diisi ada 36 kan, berarti seperempat dari 36 itu tuh diisi anak-anak. Oke. Seperempat dari 36 tuh diisi anak-anak, 36 bagi 4 tuh 9 ya. Berarti 9 orang tuh dia anak-anak, dan sisanya orang dewasa. Berarti dewasa tuh 36 dikurangi 9 ya sisanya. 36 kurangi 9 tuh berarti 27 orang dewasa. 27 orang dewasa. Nah, yang beda di sini adalah anak-anak tuh bayarnya cuma 30.000, berarti ini kita tinggal kaliin 30.000. Kalau yang dewasa itu adalah 50.000. Oke, 9 kali 30.000 adalah 27 ya. 9 kali 3 itu 27. Berarti 270.000. Kalau dewasa 27 kali 5, coba dulu 27 kali 5, 7 kali 5 35, 5 kali 2 10. 10 tambah 3 13, berarti 135. Nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ini mah 1.350.000 ditambah 270.000 adalah 1.620.000. Oke, jawabannya yang tadi kita benerin yaitu yang D. Kayak gitu ya. Oke, dua nomor lagi teman-teman. Nomor 19 sama nomor 20. Di dalam suatu kelas ada 10 siswa laki-laki dan 20 perempuan. Nilai rata-rata ujian matematikanya adalah sebesar 78. Setelah melihat hasil ujian, guru matematika memberi kesempatan remed kepada 4 orang siswa yang nilai masing-masingnya adalah 52, 56, 62, dan 66. Dari hasil remedial diketahui bahwa rata-rata nilai pesertanya nah ini tuh nilai peserta remed ya. Ini nih, ada kekurangan lagi nih, nilai peserta remed doang. Remedial itu tuh meningkat sebesar 7 poin. Diketahui juga bahwa sebelum remedial rata-rata ujian siswa laki-laki di kelas adalah 75. Nomor 19, berdasarkan info dapat dihitung rata-rata nilai ujian siswa perempuan. Oke. Jadi dia karena nomor 17 tuh gak ada yang remed atau gak remed ya. Pokoknya yang siswa perempuan tuh berapa rata-ratanya. Berarti kita bisa gunain rata-rata gabungan nih teman-teman. Oke, nomor 19. Karena ada laki-laki itu berarti NL deh ya. Jumlah laki-laki ada 10. Terus perempuan tuh jumlahnya adalah 20. Terus rata-rata total itu tuh ada 78. Kita ambil info yang penting untuk soal nomor 19 dulu. Terus dia rata-rata ujian siswa laki-laki, berarti rata-rata yang laki-laki doang adalah 75,
yang ditanyain adalah rata-rata perempuan. Gitu ya, nomor 19 dulu nih. Nah, rumus rata-rata itu kan sigma dibagi dengan ini ya, sigma X gitu ya, dibagi dengan N gitu kan. Atau kalau kita mau tahu rumus sigma X-nya, berarti kan rata-rata dikali N. Sorry, biar lebih lebih rapi gitu ya, kita tulisnya yang bener. Bentar, rata-rata tuh rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. Jadi kalau kita pengen tahu sigma X-nya, maka N-nya tinggal pindah ruas ke sini kan, berarti rata-rata dikalikan dengan N, gitu. Nah, ini kalau rata-rata total, berarti kan sigma X total dibagi dengan N total. Gitu kan? Kan buat rata-rata total nih teman-teman. Berarti rata-rata total sama dengan sigma X total, karena kita gak tahu berapa total sigma X-nya gitu ya. Berarti kita harus bagi ini antara sigma X dengan yang perempuan, ditambah dengan sigma X yang laki-laki, karena ada dua jenis kelamin. Dibagi dengan N total tuh berarti N perempuan ditambah dengan N laki-laki, gitu kan? Berarti rata-rata total sama dengan rata-rata sigma X perempuan, kita balik ke sini berarti boleh kan? Ke sini nih. Nah, sigma X itu adalah rata-rata dikali N. Berarti ini bisa ditulis juga jadi rata-rata perempuan dikali N perempuan, ditambah dengan rata-rata laki-laki dikali N laki-laki, dibagi dengan NP ditambah NL. Sekarang kita masukin nilai-nilainya. Kita pindahin ke atas deh ya, biar gak terlalu bawah. Oke, rata-rata totalnya itu adalah 78, berarti 78 sama dengan, terus rata-rata perempuan tuh yang ditanyain, dikali NP-nya 20, ditambah rata-rata laki-laki itu 75, dikali NL-nya adalah 10, dibagi dengan jumlah laki-laki dan perempuan, berarti 20 ditambah dengan 10. Oke, berarti 78 sama dengan kurung yang ini belum bisa kita kerjain karena ada perkalian antara X dan nilai biasa gitu ya, dan angka. 75 kali 10 adalah 750, 20 tambah 10 adalah 30. 30-nya pindah sini, jadi 78 kali 30 sama dengan kurung ini, kita tulis ulang, ditambah dengan 750. Oke, 78 dikali 3, 8 kali 3, 24, 7 kali 3, 21, tambah 2 berarti 23. Berarti 23, 40 gitu ya, karena ada 01, sama dengan rata-rata perempuan kali 20 tambah 750. 750-nya pindah ke kiri. Berarti 23, 40 min 750 sama dengan rata-rata perempuan kali 20. Nah, 2340 dikurangi 750 tuh 1590 ya. 1590 sama dengan rata-rata perempuan kali 20. 20-nya pindah lagi ke kiri, berarti 1590 bagi 20 sama dengan rata-rata perempuan. Oke, tinggal dibagi aja nih. 159 dibagi dengan 2. Berarti 8 ya, 8 kali 2 16 ya, berarti paling 7. 7 kali 2 14, sisa 9, 1, 19 bagi 2, 6 kali 2 18, 6 kali 2 18, 8 kali 2 16, 9 kali 2 18 ya boleh, sisa 1, berarti koma, 10 bagi 2 5, 79,5 berarti 79,5 sama dengan rata-rata perempuan. Nah, jadi rata-rata perempuannya 79,5, tadi yang rata-rata laki-laki itu adalah 75. Oke, berarti jawabannya adalah yang B, yang ini ya. Oke, satu nomor lagi, nomor 20. Nomor 20 yaitu, oke, ini ada apa? Ada banyak gitu ya, ada banyak pilihan. Nomor 1, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial. Oke, berarti kan yang remedial tuh dia ada 4 orang ya tadi tuh. Nah, yang remedial yang ini teman-teman, 52, 56, 62, dan 66. Rata-rata nilai murid, ini juga bentar, ada yang salah nih. Ini tuh harusnya adalah 1 dan 2 ya. Oke, bukan 1 dan 3.
Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 2, 4, 4 saja semua benar. Oke, kita bakal bahas satu-satu pokoknya. Jadi pernyataan yang satu, apakah benar atau salah? Kita bahas. Rata-rata nilai kelas tanpa yang remed itu adalah 80,92. Oke, berarti kan di rata-rata total, itu tuh ada yang remed dan gak remed. Berarti penjumlahan antara yang remed sama yang gak remed. Atau kalau kita tadi teh sigma X total kan, dibagi dengan N total. Gitu. Nah, karena kita pengen tahu rata-rata yang tanpa remed doang, berarti kan rata-rata yang tanpa remed gitu ya, atau TR, berarti kan ini sigma X tanpa remed dibagi dengan N tanpa remed, gitu kan. Karena ada 4 orang yang remed dan total siswanya tuh ada 10 tambah 20 berarti 30, berarti yang gak remed itu adalah 26 kan. Berarti rata-rata tidak remed tuh yang bawahnya ini udah pasti 26 orang teman-teman, karena tadi cuma ada 4 orang yang remed di antara 30 teman-teman yang lain. Nah, lalu untuk bagian sigma X TR-nya gimana nih? Ingat lagi, sigma X itu adalah rata-rata dikali N. Berarti ini tuh adalah rata-rata totalnya dikali dengan N total. Nah, kalau kita pakai yang ini berarti yang orang-orang di remed juga ikutan dong. Makanya kita dikurangi dengan total nilai yang di remed. Gitu. Kan tadi ada 4 orang ya, kita tahu nilainya berapa aja. Oke, berarti rata-rata tidak remed adalah X total, rata-rata totalnya tuh ada berapa tadi tuh? 78 ya. Oke, berarti 78 dikali 30 dikurangi dengan total yang diremed tuh. Tadi nilainya adalah 5256, 5256, terus 6266. 6266 dibagi dengan 26. Oke, berarti rata-rata tidak remed adalah 78 kali 30. 8 kali 3, 24. 3 kali 7, 21. Tambah 2, berarti 23. Ini udah tadi dihitung ya? 2, 3, 4. Udah belum? Oh, udah. Oke, berarti 2, 3, 40. Terus 52, 56, 62, 66. 52 sama 56 itu berarti 108. 108 tambah 62 berarti 170. 170 tambah 66 236 ya, 236 dibagi dengan 26. Oke, 2340 dikurangi 236 itu adalah 2104. Oke, dibagi dengan 26. Sorry. 2104 dibagi dengan 26, ini bisa diperkecil dulu atau langsung juga boleh sebenarnya. Kita perkecil dulu aja deh ya. 2104 itu tuh kalau dibagi 2 dulu misal, itu teh hasilnya 1052. 1052, 26 dibagi 2, 13. Oke, udah gak bisa lagi. Langsung aja deh. Berarti 1052 dibagi dengan 13. 13, ini kan 10 ya, berarti 13 coba. Kalau 13 dikali 10 itu kan 130. Kita ambil 105 ya, berarti kan kurang, masih kurang. Berarti 13 kali 9. Coba 13 kali 9, 9 kali 3, 27, 9 kali 1, 9, 10, 11. 117, lebih terlalu banyak daripada 105. Kalau 13 kali 8, berarti 13 kali 8, 8 kali 3, 24, 8 kali 1, 8, 9, 10, 104. Oke, boleh nih. 104, berarti 8 kali 13, 104, sisanya 2, 5 kurangi 4, 1, 12. Ini 12 dibagi 13 itu gak bisa, berarti kita harus tambahin koma. Berarti 120, 120, sorry. 104 berarti sisa 12 ya. Tar, 2104. Iya bener ya. Bentar. Oh. Bukan sisa, oh ya, sorry. 0 dulu ya. 0. Gitu ya. Jadi 120 nih, 80, 120 pengen 13 tuh paling 9 ya. 9 kali 13 kan ada 117. Sisanya berarti 3.
Berarti jadi 30 bagi 13, 2 paling, 2 kali 13, 16, sisa 4, wah, dan seterusnya gitu ya. Atau kalau kita buletin jadi 80,92 gitu. Atau ini mau jadi 40 juga cobain dulu gitu ya. 40 bagi 13, paling 3 ya. 3 kali 13 adalah 39, 1, seterusnya, berarti 80,923, dan seterusnya. Berarti yang 1 tuh benar nih, teman-teman. Oke, berarti yang bisa kita coret eliminasi itu adalah C dan D, gitu. Terus yang pernyataan, oh ini berarti 1 tuh benar. Yang kedua, sebelum remed rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remed adalah 59. Oke, kita lihat nomor 2. Apakah benar yang atau salah? Rata-rata yang remed doang. Remed. Yang remed itu kan ada 52, sigma X per N dulu boleh. Bentar. Ini kita hapus dulu. Rata-rata tuh rumusnya kan adalah sigma X. Berarti sigma X-nya itu adalah sigma X orang-orang remed kan. Dibagi N-nya. N-nya juga berarti total orang yang diremed. Nah, total nilai yang diremed itu kan ada 52, 56, 62 ditambah dengan 66. Dibagi dengan orang yang diremed itu ada 4 orang. 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66 tuh tadi udah kita hitung ini kan 236. Berarti 236 bagi 4. Kita bagi 236 bagi 4. 4 yang mendekati 6 kali 4 5 paling ya. 5 kali 4 20. 6 3 36 bagi 4 itu 8 kali 2 32 9 kali 3. 9 kali 4 ya. 9 kali 4 adalah 36. Habis. Berarti 59. Berarti oke, yang kedua juga betul nih teman-teman. Berarti oke, belum ada yang bisa kita eliminasi sekarang. Nomor 2 benar. Berarti bisa 1, 2, 3. Bisa 1 dan 2, bisa semua benar. Nomor 3, setelah remed rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 77. Oke, yang ini kita coba. Ini nomor 3 ya. Nah, rata-rata nilai ulangan seluruh murid jadi 77. Ini kita harus cari dulu nih. Rata-rata totalnya berarti antara sigma X total dibagi dengan N total. Gitu. Nah, yang sigma X totalnya kan ini antara remed dan tidak remed kan? Antara remed dan tidak remed. Berarti sigma X yang tidak remed ditambah dengan sigma X yang remed sekarang dibagi dengan N. Remed ditambah dengan N yang tidak remed. Atau tidak remed dulu boleh. N tidak remed ditambah dengan N remed. Gitu. Sigma X tuh ingat lagi ke atas tadi yaitu adalah rata-rata dikali N. Berarti rata-rata tidak remed itu kan yang ini ya 80,92. Berarti jadi 80,92 dikali N-nya yang tidak remed itu ada 26 orang. Tambah sigma X yang remed itu kan tadi yang remed itu 59 nih. Tapi di teks tuh ada info kalau misalnya yang udah remed, ini nih. Ntar nih. Dari hasil remedial diketahui bahwa rata-rata nilai peserta meningkat sebesar 7 poin. Berarti asalnya dia tuh 59, dia naik 7 poin tuh, berarti jadi 62 ya. Jadi 62 kok 62? 66 ya, asalnya tuh 59, terus naik 7 poin, berarti jadi 66. Oke, berarti jadi 66 dikalikan dengan total orang yang remed itu ada 4, dibagi N tidak remed ada 26 dan N yang remed ada 4. Berarti rata-rata total adalah 80,92 kali 36. Oke, paling kita hapus dulu yang ini deh. Oh, sorry. Ini tuh bakal sama aja nilainya tuh 2104 ya. Nih, ini bakal sama aja kayak 2104 gak sih? Kan 2104 tuh dibagi 26 itu kan jadi 80,92 kan. Nah, 26-nya kalau pindah ke kiri, ke kanan, berarti kan jadi 2104 tuh adalah 80,92 kali 26. Gitu. Berarti ini tuh sama aja kayak 2104, teman-teman. Ditambah 66 kali 4. Kita tinggal kali itu. 66 kali 4, 6 kali 4, 24. 6 kali 4, 24. Tambah 2, 26. Berarti tambah 2, 64.
dibagi dengan 30. 2104 ditambah 264, 8, 6, 3, 2. 2368 dibagi dengan 30. Oke, 2368 dibagi 30. Langsung aja ya. 23 ini hapus dulu deh, kotretan ini nih. Kita hapus dulu. Ntar kita pakai yang gede deh ngehapusnya. Hapus dulu ya. Ini kan udah ya tadi ya ngotretnya ya. Ntar 2368 bagi 30. Mana? Nah, 2368 bagi 30. Paling kita ambil 236. Berarti 30 kalau kali 10 tuh dia 300 kan. 30 kalau 9, 9 kali 3, 27. Gak mungkin nih terlalu banyak. Kalau 30 kali 8, 8 kali 3, 24. Terlalu banyak juga. Berarti paling 30 kali 7 ya, 21. Ya, 30 kali 7. Oke, 7 berarti. 7 kali 30, 210. 8, 6, 2. 268 dibagi 30. Itu berarti bisa 8. 7 kali 8 kali 30 tuh tadi 240. Berarti 8, 6 kurangi 4, 2. Oke, tambahin koma. 280. Itu paling 9 kali 3, 270. Sisa 10, 100. Bagi 30, 3 paling. 3 kali 30, 90. Oke, 10 lagi, 100 lagi. Berarti bakal 78,93 bla 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 ya. Berarti 78,93. Oke, yang ketiga tuh salah nih teman-teman. Setelah remed rata-rata ulangan seluruh siswanya jadi 77 tuh salah. Harusnya tuh jadi 78,93. Berarti yang ketiga tuh salah ya. Berarti pilihan yang salah tuh adalah yang ini. Semua benar juga salah. Berarti pilihannya adalah yang B, yang tadi kita benerin. Oke, tapi yang keempat nih, kalau teman-teman kepo kita kerjain ayo. Di sini kita hapus dulu nih. Bisa cukup karena nomor 4 tuh pendek sebenarnya. Nomor 4 tuh adalah jangkauan. Jangkauan tuh adalah nilai akhir. Bukan nilai akhir ya. Berarti atau nilai maksimum dikurangi dengan nilai yang minimum. Nah, di sini tuh jangkauan data nilai murid yang mengikuti remed. Remed tuh kan cuma 4 orang ya. Ini nilai maksimumnya 66, nilai minimumnya adalah 52. Berarti tinggal 66 dikurangi dengan 52. Oke, berarti J-nya adalah 6 kurangi 2 tuh 14 berarti. Oke, ini salah ya. Salah karena di sini jangkauannya adalah 15. Oke, berarti yang benar ya, jawaban yang betul adalah B, yaitu 1 dan 2, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, kita bahas lagi soal-soal yang lain di lain kesempatan. Semoga videonya bisa membantu.